di Enak bang. tidak di ini tidak dijadwalkan. Hah? Kurang. Tahu kurang. Yang sekarang dia udah nggak ada siapa-siapa, dia lagi nyari-nyari. Daripada Bangladesh pakai mie rebus. Oh iya jauh. Mbak Yu cantik, bolehkah bertanya? Soalnya baru ngikutin Mbak Yu. Sebelah itu pernah jahatin Bunda. Iya, jahat banget. Utang nggak dibayar. Terus dia itu playing victim, ngata-ngatain aku sama circleku di media sosial. Selama 6 bulan kita diamin, akhirnya kita ikut-ikutan speak up juga. Kalau bahasa gaulnya gadun pacar Bun, tapi kalau suami tidak di-spill, bener itu simpanan namanya. Gadun itu artinya pacar. Lah kalau dia suami sama pacar nggak ada bedanya. Dia kan suami sama pacar nggak ada bedanya. Gadun tiba-tiba jadi lakinya. Bulan depan udah nggak lagi, udah ada gadun lain. Nggak ngeri kena penyakit, kata Anggi. Wong kismin Gi, wong kismin jadi butuh duit, tapi nak nyari duit males. Jadi cak itu caronyo. Iya si Dara Aceh makan mie Aceh. Gadun sama sugar daddy beda. Iya, user 5358 and shop store juga. Ini mie Aceh. Mie Aceh seafood. Hai Arifinisa, hai Bandung, hai cantik. Ciba. Ini bukan gosip, tapi ini efek dari tidak ada asap kalau tidak ada api. Oh, kalau siang takut terbakar matahari, takut meleleh ya oplasannya ya. Iya tulinya, makanya dia buka hijab lagi karena udah dilempar sama si gadun alim itu. Jadi dia sekarang ini sedang mencari gadun lain. Makasih Leana. Media Asir, makan mie Aceh sayang. Lemak yuk, kalau lemak njuk aku daripada dia. Ayo Caca ngajak nih anakku ketinggalan terus berita, aku sibuk healing terus. Tapi janji sama aku udah tepat. Sama-sama, Sida Aceh. Sugar Daddy maunya sama yang muda. Sugar Daddy gadun memang maunya sama yang muda. Tapi kalau yang tua sembar-sembur, ani-ani tua sembar-sembur, main dukun, akhirnya mau nggak mau dia mau juga. Penguin diblokir ya komentarnya. Tapi kalau Ayu berkawan waktu dulu, Ayu statusnya udah tahu apa belum yuk? Apa karena bertengkar Ayu bongkar? Enggak, aku memang sudah tahu. Kita semua memang sudah tahu bahwa dia udah berkali-kali seperti itu, dan dia juga ngambil laki kawan kita udah tahu.
Tapi kata kita pikir orang itu kan berproses menjadi baik, taunya nggak baik-baik, malah makin loloh, malah makin kejadiannya. Durian ngembal dari berbulan-bulan temanya itu aja Bun, dan kamu dari berbulan-bulan komennya itu aja, bosen juga aku lihat kamu. Tinggal scroll aja sih, terus keluar dari room ini atau blokir kan ya durian ngembal. Kenapa? Kamu panas ya, maksudnya iblis yang ada di kepala kamu tuh meronta-ronta ya kalau orang ngomongin pelakor atau ani-ani. Yuk spill jilbabnya bagus. Hai Jawa Timur, Sri Kandi. Best friendnya yang keriting belah belain terus. Iya, padahal sebelum kita semua berantem sama dia, si keriting itu udah berantem duluan. Yang paling banyak ngejelekin dia tuh si keriting. Tapi karena dia udah tidak berteman lagi sama kita, dia pengen validasi dengan kalian netizen di medsos. Gak ada teman yang mau ngebelain dia lagi. Dia ojok-ojok lah si Keribo itu. Balik lagi deh, karena secara emang dia kan lesbong, emang dia kan cinta berat. Ya itu. Jadi sampai mau loh dia itu jadi babunya, jadi kacungnya. Kalau dia main golf bukannya sewa caddy karena nggak ada duit ya. Jadi yang ngambilin bolanya si Keribo. Si Keribo itu benar-benar ini bayarin makan, nganter jemput. Aduh, kalau ingat saat mereka berantem, itu si Keribo dari mulutnya ya, dari mulutnya itu keluar semua. Hati Nur mua ya Bun sama Ani-Ani, iyalah. Itu tipe-tipe manusia kasta terendah di muka bumi ini. Gadunnya udah nggak kuat kasih duit Bun, bukan nggak kuat, gadunnya kaya. Gadunnya bukan nggak kuat kasih duit, tapi kelihatannya cantik gitu ya, pas dibuka, waduh tulang semua, krempeng triplek 3 mili, jadi ngapain? Nggak enak. Masa sih udah di depan Kak, maksudnya? Hai Sri Kandi Jatim. Ayo sama dia satu dusun apa yuk? Bukan satu dusun, satu daerah. Malu lah aku jadi wong lahat gara-gara dia tuh. Ceulina bener banget, icip-icip lempar. Gadun udah bosen kali atau ketahuan aslinya. Iya, pertama ketahuan aslinya, kedua tahu kalau diporotinnya itu banyak banget, gede-gedean. Ketiga tahu kalau dia itu tipe perempuan yang bikin kopi aja nggak bisa. Berarti dia cerita sendiri ya yuk. Dia nggak cerita, tapi kita lihat waktu saat kita temenan, dia kan punya suami. Suaminya itu kenal sama kita, sama suamiku, sama suami teman juga kenal. Jadi suaminya sering dibawa kalau kita lagi kumpul, diajak suaminya. Terus kalau ada yang ulang tahun kemana diajak. Kalau aku bawa suamiku, dia bawa suaminya gitu. Jadi suamiku ngobrol sama suaminya itu. Tapi pada saat kita berteman itu dia punya suami kan di depan kita ya. Tapi di live kalau ada yang nanya suami, dia bilang dia janda. Jadi kalau ada yang mau ngelamar dia, katanya umur dia 37, berarti siapin aja 37 M. Masa Ratu Enong-enong mahal bener. Gayung peping temanya iya. Hati-hati, ani-ani lagi merajalela. Sampai di sekolahan pun ada ani-ani. Sekarang para bapak-bapak itu udah takut. Para istri udah takut nyuruh bapaknya jemput anak-anak karena di sekolahan aja udah ada ya, udah berkeliaran para enong-enong. Bahaya Bun berkawan sama yang itu. Iya, makanya kita lepas semua. Jadi kita lepas semua loh. Jadi kita bersepuluh, 9-9-nya lepas. Tapi ujung-ujungnya si Keribo ditarik balik lagi. Tapi karena si Keribo itu kan ada kelainan, jadi emang suka sama dia gitu. Jadi balik lagi dia.
Jadi kalau dihadapkan ya, itu Keribo bakal malu luar dalam karena dia itu yang bongkar habis kelakuannya dia. Jadi yang berantem duluan sama dia tuh si Keribo. Masa kata Mahistori, masa keluarganya tidak malu dan nasihatin dia jangan kelakuan kayak itu. Keluarganya itu bukan keluarga yang kaya raya. Jadi dengan dia punya duit, ngangkang celap-celup dapat duit itu bisa bantu keluarganya. Jadi keluarganya ya gimana ya? Jadi kita itu sebagai orang tua harus jadi orang kaya supaya anak-anak kita itu nggak bisa ngangkangin kita, nggak bisa ngatur-ngatur kita. Nah kalau keluarga pada kismin, mau nggak mau anaknya mau dia hasil maling, hasil narkoboy, hasil apa, itu dikasih duitnya mau nggak mau diem. Udah lihat, nggak usah nasehatin. Ya, aku hanya mau ngasih satu kata aja bahwa ini adalah efek dari tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Nggak usah ya. Coba aja dia suruh diem, suruh hapus kesalahan yang lalu-lalu. Alika, di mana awal kenal Makribu pun? Kita tuh awal kenalnya si Krepek 3 mil itu lagi live. Terus dia ngasih pengumuman katanya, ayo kita meet and greet, ngadain pertemuan di mana di karaoke Inul Vista, di mana di Green Terrace dekat rumah dia. Pergilah kita gitu loh, pergilah kita. Nah disitulah awal mula kenalnya, terus terbentuknya geng kita itu. Dari hampir 800 orang yang nonton live-nya pada saat pertemuan, yang datang hanya 9 orang kalau nggak salah. Riri Sugianto emang tahu itu asli apa enggak, makanya para netizen itu seneng banget dia kalau ngebohongin para netizen kayak Riri Sugianto ini, demen. Lagi pula Riri ya, kalau kamu orang yang punya value, pasti kamu berpikiran, ih sombong amat ya ngeliatin yang kayak gituan di medsos. Emang orang-orang yang nonton elu emang kenal sama elu, emang tahu itu asli apa enggak? Lu ngebangga-banggain topi Dior, emang netizen tahu itu Dior dari Mangga 2 yang harga 100.000 apa benar-benar asli? Kan nggak tahu. Jadi harusnya ya Riri Sugianto, kamu punya value yang dimana kamu juga tahu bahwa oh orang kayak begini narsistik, semua pengen diumbar di medsos. Enggak rumahnya, enggak lipstiknya, enggak beli ini, semua narsistik. Sudah narsistik ditambah tidak punya empati. Kenapa aku bilang tidak punya empati? Karena dia bisa-bisanya tega sama para istri sah. Jadi dia tuh kalau berantem ya sama istri sah diamuk. Jadi anak pertamanya itu dia pernah berantem sama istri lakinya itu. Jadi gimana ya? Narsistik ditambah tidak punya empati, jadi fix NPD. My History kerja ida pembantu nyobain duo. Bener banget dari mana duitnya makan-makan be sama kita dak kate duit gratis dulu lah. Iya, Penguin seru juga sih. Iya, Blueski itu kan kalau orang pintar tuh dia ngerti. Jadi kalau segala berlian, segala topi, segala tas diumbar-umbar di media sosial, otomatis dia narsistik. Jadi kalau cuman foto-foto, cuman video-video itu belum bisa dibilang narsis. Tapi kalau udah umbar kekayaan, umbar apa yang dia punya itu narsistik.
ditambah tidak punya empati dengan para istri sah yang lakinya gak diambil, itu berarti dia sudah fix NPD. Bahasa sekarang gundik bun, iya bisa dibilang gundik. Berarti kalau suaminya dia kenal sama circle bunda, berarti bunda tahu dong istri tuanya tahu. Bahkan ada salah satu teman kita di circle kita itu suaminya diambil. Jadi kita itu sering ngopi sama beberapa istri sah dan sering ngopi juga dengan beberapa mantan lakinya. Jadi semua cerita dari awal sampai akhir itu kita tahu. Jadian aja sama si Keribo biar nggak cari gaduh. Keribonya Kismin, dia mana mau sama gaduh sama siapa Kismin, tapi dia manfaatin si Keribo dengan cintanya, dengan kelakuan anehnya si Keribo, dengan lesbongnya si Keribo. Dia tahu bahwa Keribo tuh cinta sama dia, jadi dimanfaatin. Jadi kalau kita lagi ke ulang tahun teman atau kita makan bareng, dia itu kayak orang cacat, tahu nggak, duduk kayak orang cacat, kayak orang itu. Jadi yang ngambilin makanan, yang ngambilin minuman, yang mesenin. Terus kalau dia nggak suka dengan makanan apa yang gantiin, itu tuh si Keribo. Waalaikumsalam Widya. Keribo itu masih gadis apa patungnya kate laki? Masih gadis. Nggak tahu aku masih gadis apa tidak, tapi udah kate laki. Lah umur 60 tahun kate laki, tidak laku. Benar bang. Ini kawan muda. Si Jadil menurutku. Dengan belum sholat asar loh. Oh Ya, ya, maghrib belum. Mumpung ini baik. Mas, ada tempat sholat nggak? Boleh nggak numpang sholat? Boleh nggak numpang sholat? Ada musola di belakang. Oh, di belakang ada musola semayang aku deh. Ya. Bunda tahu dong seorang aku gitu ya. Mana bisa koar-koar tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa tahu yang sebenar-benarnya. Waktu Bunda viralin dia dulu, orang kan pada bertanya-tanya suami siapa yang digoda. Ternyata begitu cerita awalnya. Iya, Penguin. Memang sih teman-teman aku ada yang dari Jeddah, ada yang dari Singapura, dari Malaysia, dari luar kota, dari mana-mana. Semua itu nge-WA-in aku. Semangat. Sabar. Dikira suami aku yang diambil. Bukan. Iya, Flo nggak pakai hijab lagi karena sponsornya udah nggak dia lagi, sponsornya udah nggak babe-babe yang alim-alim itu lagi. Sponsornya sekarang dia lagi nyari-nyari nih. Oh iya bener lah Bubu. Aku lupa tuh. Aku lupa udah lama. Bener untung kamu ingetin lah Bubu. Karaoke Ayu Ting Ting di Green Terrace. Iya, di Green Terrace itu nggak ada Inul Vista. Adanya Ayu Ting Ting. Iya bener tuh lah Bubu. Oh, ngingetin. Sorry aku salah. Tapi di Green Terrace itu nggak ada Inul Vista. Bener aku yang lupa. Saung Depok, Bunda berapa lama kenal? Memang sampai tahu semuanya. Kenalnya setahun lebih. Itu berapa kali pertemuan, tahu dong ya gelagatnya, pelitnya, terus nggak mau ruginya. Walaupun punya mobilnya nggak pernah dipakai. Ya kita melulu yang antar jemput. Kadang si Keribo yang jemput, kadang aku, kadang siapa. Dianya itu nggak pernah mau bawa modal. Terus setelah kita udah nggak berteman, dia cuap-cuap di medsos. 6 bulan tuh ditungguin, diem nggak nih orang ya, diem nggak, ternyata nggak diem. Segala keluarga temenku dikatain, Mbak BL dikatain, LC lah apalah segala macam, pokoknya aku dikatain, lakiku dikatain, orang tuaku dikatain. Akhirnya kita bales, ini ya aku jadi seperti ini, itu efek dari tidak ada asap kalau tidak ada api. Terus setelah nggak berteman lagi, laki dia yang waktu itu kenal sama kita itu ngopi bareng kita. Terus mantan lakinya yang punya anak kecil yang dia nangis itu juga komunikasi sama kita, ngopi bareng kita. Terus mantan istri, ada beberapa istri saya juga curhat sama kita.
Itu termasuk fit itu ya, fit yang jadi asistennya itu ternyata itu falak. Dulu dia ngomong katanya, aku kasihan suami aku diambil lakor gitu, diambil palak katanya lakinya. Ternyata naik tuh istri pertamanya, ternyata dia itu juga falak, ngambil laki orang. Naik tuh istrinya di sini. Nah terus dia falak, akhirnya ada perempuan lain malakin juga, dia cepet banget karmanya. Nah terus istri pertamanya lakinya Fit itu sama istri ketiganya sekarang berteman gitu. Kalau si Fit itu falak juga, tapi dia cepet banget karmanya, baru beberapa tahun punya anak langsung yang dia malak laki orang akhirnya dipalak lagi. Iya, maminya SS, NPD rata-rata begitu. Kenapa? Iya, rata-rata narsis. Jadi kalau misalnya kita suka naruh foto, suka naruh video, itu kan kita konten kreator ya. Nah, itu tidak bisa dibilang narsis. Memang narsis, tapi tidak bisa dibilang narsisnya NPD. Tapi kalau sudah segala berlian, segala topi, segala tas, segala kekayaan dikasih lihat orang, itu fix, itu narsistik. Tinggal kita lihat dia punya empati atau tidak. Buktinya dia tidak berempati ya dengan teman yang pernah ngasih dia, yang pernah ngutangin dia, yang pernah jemput dia, itu dia tidak berempati, main dikata-katain sebrutal itu. Nah, jadi dia itu tidak punya empati juga dengan beberapa istri sah yang lakinya diambil. Jadi udah fix dia itu NPD. Katanya punya aset yang menghasilkannya itu, Mac-nya itu asetnya dia. Itu yang bisa menghasilkan ya itu. My story, gayanya Cak Nyonya besar, kantornya banyak apartemen sewaan, itu income dia untuk hidup. Alah, waktu dia sama lakinya, waktu dia masih berteman sama aku kan punya beberapa di Trans Studio Mall. Nah dia itu ngomong sama aku, yuk aku beli satu. Terus dia pergilah ke Trans Studio Mall sama aku, sama si Keribo juga. Dia bawa lakinya, terus kita buka puasa di sana karena dia lagi ngerayu si lakinya ini untuk minta beliin apartemenku. Tapi nggak dibeliin. Pada saat dia sama lakinya itu dia dibeliin mobil Pajero Sport. Setelah pisah diambil mobil Pajero Sportnya, terus dia ganti mobil lain. Dia gitu. Jadi pokoknya ciri-cirinya kalau dia ganti laki itu dia ganti mobil. Kalau dia ganti mobil itu fix dia ganti laki. Iya Kaulina, bener banget. Mungkin baru punya barang begituan jadi kaget. Yup, setuju. Cantiknya juga karena filter bun. Iya, sebenarnya dia itu cantik. Itu kan dia udah berapa kali botox, sudah berapa kali tarik benang, udah berapa kali oplas-oplas juga. Nah, ditambah filter, ditambah kelihatan cantik itu karena dia itu krempeng, triplek 3 mili. Ya gimana ya, orang namanya ngaku punya suami tapi nggak pernah ditidurin sama suaminya, tidak pernah dibanggakan sama suaminya, tidak pernah ditidurin suaminya. Terus dia punya anak tapi anaknya hilang semua. Jadi dia itu sebenarnya tekanan mental. Sebenarnya hati dia itu kosong, kebahagiaan dia itu hanya merepet di TikTok. Kalau aku di TikTok ini iseng-iseng aja silaturahim sama kalian yang sudah follow aku, terima kasih ya. Nah, tapi bukan berarti aku hidupnya di TikTok. Kebahagiaan aku banyak di luar. Aku ketemu anak cucu, aku jalan-jalan sama suamiku, sama teman-temanku dan lain-lain. Kalau dia bangun tidur pagi, siang, sore, malam live-nya di TikTok, mancing-mancing laki orang. Terus kalau pergi sama lakinya nggak pernah diliatin. Mbak lakinya berarti nggak bangga dong ya. Parcoma cantik kau, laki kau aja nggak bangga. Widya Kanaya, iya dong. Anaknya berapa? Cantik hati nggak cukup kak. Cantik hati, cantik akhlak baru bernilai. Cantik muka maksudnya iyalah bobo benar. Halo adikku Malvina, tiktokers, polisi kaya raya. Manolah traktir lah dulu
lah viral nih yang polisi kayo rayo tuh. Tapi Ayu udah pernah ditraktirnya. Terima kasih. Waduh, udah azan maghrib. Saung Depok. Terima kasih adikku Malkinas. Yuk kau wong mana Palembangnya yuk? Wong Pagar Alam, Lintang 4 Lawang sama Pagar Alam. Pantas dia ada kelainan gayanya cak lanang. Iya. Yang keribu itu ada kelainan. Pauline Novita, ya wala nak setahun masa inilah pembahasan. Aicaknya ngepen ayu Pauline Novita. Kau ni pelakor pula kau ni ani-ani pula kau ni ngapa pula kalau aku nak bahas, aku nak menang-menang ke binisa, kalau aku nak support istri sa, ngapa pula kau cak iblis di kepala kau tu cak berontaknya cak apa namanya cak dak senang iblis di kepala kau tu kalau aku ngomongin falak sama ani-ani yang di mana mereka itu manusia kasta terendah di muka bumi ini. Ngapa pula kau kepanasan nian Pauline Novita? Sudahlah, dah usah masuk sini. Dia bilang katanya ini terus pembahasannya, tapi dia itu terus komennya. Ya. Orang itu kalau udah tahu pembahasannya ini terus, ya udah jangan masuk lagi, blokir gitu. Udah tahu pembahasannya ini terus, tapi komen terus, masuk terus ke sini. Udah ya sayang-sayangku semua. Aku udah silaturahim sama kalian. Ini azan maghrib, aku mau kalau pulang ke rumah nanti takut nggak keburu maghribnya. Mungkin aku mau ke musola sebelah.